Selamat pagi semuanya. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar tentang sensor cahaya bagian kedua ya, karena sebelumnya kita sudah mengenal juga tentang sensor cahaya menggunakan rangkaian yang sederhana. Nah, di sini kita akan belajar tentang op-amp sebagai converter nilai analog menjadi digital. Jadi di sini ada rangkaian untuk komparasi ya, untuk membandingkan seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari proses mengkonversi ya dari nilai tertentu dibandingkan dua inputnya kemudian menjadi satu output bentuknya digital 0 atau 1 ya. Nah, kita menggunakan op-amp di sini, op-amp operational amplifier. Kemudian kita juga menggunakan IC di sini ya bentuknya sebetulnya ini termasuknya IC gitu ya. Integrated circuit. Nah, di sini ada simbolnya seperti ini. Ya, ada inputannya, kemudian ada dua ya inputannya untuk membandingkan, ada yang plus, ada yang min, kemudian ini ada sumber tegangan, ini ada sumber tegangannya, ada plus, ada min juga ya. Kemudian di sini ada outputnya, ini yang bisa kita lihat hasilnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe IC sebetulnya. Ini contohnya yang satu op-amp ini tipenya adalah 741. Nah, nanti ketika merangkai di Tinkercad, nah gunakan 741 ini ya, sesuai dengan rangkaian nanti di bawah ada. Nanti dijelaskan di bagian bawah ada rangkaiannya. Nah, ini satu ya, satu. Kita melihat simbolnya di sini hanya satu gitu ya. Ada juga yang dua, ada juga yang dua. Nah, ini tipenya 393 gitu ya. Nah, ini sebetulnya tidak masalah ya jika ada dua op-amp di dalam satu IC tersebut, tapi kita menggunakan hanya satu saja. Itu sebetulnya tidak masalah. Namun, ketika kita ingin memproduksi, itu budgetnya tentu akan lebih boros ya. Jadi ketika kita menggunakan satu, ya sesuaikan saja spesifikasinya satu gitu ya, op-amp-nya. Nah, ini ada juga yang 4 op-amp-nya ya. Ini contoh IC-nya adalah 339. Nah, pada pembelajaran sekarang kita akan merangkai ya di Tinkercad masing-masing, silakan merangkai rangkaiannya di Tinkercad. Nah, di sini kita perhatikan ya. Di sini ada komponennya IC-nya. Jadi ini sumber tegangannya ya, sumber tegangannya. Kemudian ada juga inputnya di sini, ada input yang negatif dan ada input yang positif. Nah, jadi kedua ini nanti dibandingkan gitu ya. Nah, ini apa komponen yang ini ya? Ini potensio ya, potensio ini kita coba di sini potensionya kita berikan sumber tegangan dan diputar ya, diputar-putar potensionya. Nanti nilainya berbeda karena potensio ini memiliki nilai resistansinya variabel ya, nilai hambatannya variabel. Jadi ketika kita putar otomatis variabel ya, yang dinamakan variabel itu pasti nilainya berubah gitu ya. Karena di sini termasuknya resistornya variabel. Oke, kemudian di sini nah kita coba putar ke sebelah sini. Nah, ini 6 volt ya, ketika putar ke sini 6 volt, kemudian ketika di sebelah kiri 1,2 volt. Nah, jadi bisa diputar ya. Nah, ketika rangkaiannya sudah selesai, kita coba bandingkan ya. Ketika di sini yang input negatifnya 3,7 volt, artinya lebih besar dibandingkan nilai Pin plusnya, maka outputnya 0 gitu ya. Ini logiknya 0 dan 1. Kalau 0 itu ya berarti 0 volt, kalau 1 logiknya 1 berarti sumber tegangannya gitu, 9 volt kalau pada rangkaian ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang kedua, kita coba bandingkan lagi. Ketika nilai Pin plusnya lebih besar daripada Pin negatifnya, maka logiknya adalah 1. Ini 1 tapi 9 volt ya. Nah, itu yang tadi dimaksud adalah logikanya itu kan hanya 0 dan 1. Nah, 0 itu berarti 0 volt, kalau 1 itu berarti sumber tegangannya gitu. Logik 1 itu sumber tegangannya. Berarti 9 volt sesuai dengan
sumber tegangannya gitu ya. Nah, baik. Di sini silakan masing-masing membuat rangkaiannya seperti ini ya di Tinkercad. Jika sudah selesai silakan kirim ke grup WA ya. Nah, jangan sampai nanti menumpuk tugasnya. Jadi satu persatu ya diselesaikan. Ini sebetulnya bukan tugas yang memerlukan ekstra ya. Ini pembelajaran praktek ya. Ini pembelajaran praktek. Karena kan kita ada teori, ada praktek. Nah, ini prakteknya. Jadi harus dipraktekkan gitu. Kalau tidak dipraktekkan nanti tidak bisa gitu ya. Jika ada yang terkendala di device barangkali boleh dikoordinasikan ya. Bisa diskusi. Karena kalau misalnya ada minat untuk mempraktekannya, otomatis bisa koordinasi banyak cara ya, banyak cara ya. Oke, baik, silakan dipraktekkan di Tinkercad dan jangan lupa absen akhir kelas. Link ada di deskripsi grup WhatsApp. Nah, jangan sampai ada yang belum bergabung di grup WhatsApp ya. Jadi silakan jangan lupa absen akhir kelas di link yang ada di deskripsi grup WhatsApp. Jangan lupa ya, supaya tidak ini ya supaya tidak alfa gitu karena otomatis yang sudah memperhatikan ini otomatis dia akan absen. Nah, artinya sudah mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai gitu ya. Oke, baik terima kasih untuk pertemuan kali ini. Dicukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dapat berdiskusi di grup WA. Ya, jangan lupa absen akhir kelas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.